Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Senang bisa bertemu kembali. Ini adalah posting kedua kita. Saya telah menerima dukungan, masukan, juga kritik ya untuk acara ini, termasuk dari kolega kami di Bahana TCW Investment Management, Pak Edward Lubis. Ya, ini membuktikan komitmen kita menggunakan sosial media untuk terus melakukan edukasi investasi. Memang betul Pak, COVID ini sangat mempengaruhi secara fundamental yang mengungkap begitu banyak kerikihan dalam masyarakat kita yang harus segera diatasi. Selain dukungan, ya saya juga menerima kritik pedas, ya termasuk yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Nabi Yusuf itu hanya dikenal sebagai kemampuan meramalkan atau membaca mimpi dan ketampanannya, tidak ada hubungan dengan pengelolaan kekayaan, apalagi lewat instrumen seperti saham, seperti surat utang negara, ya SBN, surat berharga negara, gitu. Ya silakan saja kita berbeda pendapat ya bahkan ada yang bilang ya mengapa komunitas Nabi Yusuf bukan Nabi Sulaiman? Waduh ya, oke. Ini juga karena banyak yang bertanya hakikatnya apa ya. Komunitas ini adalah komunitas inklusif ya, di dalamnya tidak hanya Muslim tapi juga banyak teman-teman saya juga ya yang non Muslim, yang terutama yang Nasrani ya, karena kita memang mengarahkan bahwa komunitas Nabi Yusuf ini adalah komunitas yang inklusif ya. Seinklusif kisahnya itu ada di Al-Quran dan di Perjanjian Lama. Ya, Nabi Yusuf juga inklusif karena rajanya yang memerintah punya visi dan mengangkat Nabi Yusuf yang pada dasarnya imigran ya sebagai pembantu utamanya ya, karena memiliki suatu kualifikasi yang luar biasa untuk mengeluarkan negara tersebut dari ancaman kelaparan ya. Dan di komunitas ini juga kita sifatnya kritikal ya, kita membudayakan sekali tuh ya, seksama mengkaji fakta, ungkap realita dan cegah bencana. Jadi hari ini mungkin nggak hari ini ya, kita nanti di kesempatan lain kita akan tunjukkan analisisnya dengan berbagai statistik ya, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk peraga ya, untuk kita bisa melihat lebih objektif, lebih jelas gitu. Namun saya akan sampaikan apa lagi tadi, inklusif ya, kemudian juga ya mandiri ya, selain juga tadi adalah critical thinking ya, kontributif ya, partisipatif gitu. Di sini juga banyak ya gabungan irisan dari komunitas lain. Nah, di buku yang sana ya ada itu buku dari Mang Amsi. Mang Amsi juga aktif ya, kami sering bertemu juga. Ini kita mensosialisasikan beliau yang pemuka lah boleh dibilang saham syariah, dan beliau telah menerbitkan buku yang sangat bagus gitu. Dan ini juga kita menyampaikan komunitas Nabi Yusuf ini bukan apakah syariah atau non syariah ya, kita mengangkat sebetulnya spirit apa yang dilakukan pada zaman Nabi Yusuf ya, jadi inspirasi tersebut ya gitu. Jadi apakah Anda tertarik dengan saham syariah, nanti juga kita bisa bahas ya. Namun yang jelas kita berusaha menjadi pribadi yang produktif dan punya cadangan gitu. Nah, akan saya jelaskan dulu ya mengapa kita punya komunitas Nabi Yusuf ini. Sebetulnya inspirasinya kejadiannya 17 tahun yang lalu ketika istri saya sudah hamil tua, namun saya bingung ya nama anaknya siapa nih. Berbeda dengan kedua kakaknya sebelumnya ya, ada pengalaman spiritual yang melandasi nama mereka gitu. Nah, saya tidak melupakan saat itu hari Jumat Ramadan ya, mendung ya. Kemudian di dalam perjalanan saya membaca Al-Qur'an dan sampailah kepada surat 12 ayat 47. Saya berhenti sejenak dan merenung. Kemudian saya dalam hati mengatakan ya, saran Nabi Yusuf itu ya, karena dalam kapasitas saya sebagai dosen di FEUI saat itu dan juga ekonom untuk Bahana Sekuritas, saya membatin dalam hati ya Allah ini benar ya. Tiba-tiba tangan saya itu memukul-mukul Al-Quran itu, gitu ya. Beberapa kali, saya tidak paham artinya. Namun hari itu hujan lebat,
ketika saya mau masuk masjid ya, mau sholat Jumat, teman baik saya yang menjadi ketua masjid di sana lah, katakanlah ya, gitu, dia mengatakan, aduh Mas Budi tolong nih, gara-gara hujan lebat khatibnya nggak datang, Mas Budi isi apa aja gitu. Ya itu penting sekali ya, karena saat itu genting ya, karena kalau tidak ada sholat Jumatnya nggak ada ya jadi dosa ya. Karena itu saya insya Allah menyanggupi dan saya sampaikan kepada para hadirin ya di sana, para jamaah, bahwa saya bukan ustadz, saya hanya pengganti, saya tidak pernah di pesantren, saya tidak punya ilmu agama yang sistematik, saya belajar gitu ya. Namun saya ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai saran Nabi Yusuf kepada raja gitu. Waktu itu saya enteng aja seperti kuliah ya, saya pakai Keynesian Analytic untuk menjelaskannya. Kemudian di situ nanti kita bisa bandingkan ya saran Nabi Yusuf dan saran IMF itu, Ikatan Minang Perantauan ya. Itu jadi apa, ada demand management, structure policy, exchange rate policy, debt policy, tapi saran Nabi Yusuf itu ternyata tersusun luar biasa ya, yang menekankan kepada sebenarnya productivity, itu lebih ke arah structure policy, kemudian peningkatan nilai tambah yaitu manufaktur ya, kemudian yang terakhir adalah pengendalian konsumsi, demand management. Jadi Nabi Yusuf itu mendorong kita meningkatkan produktivitas ya, terutama di pertanian, limpahan panennya kita ekspor, kita jadikan bibit ya, jangan lupa persepuluhan dan zakat gitu ya. Kemudian ya untuk konsumsi kita secukupnya ya. Jadi nanti posisi current account kita atau ekspor dikurang import barang dan jasa kembali surplus gitu ya. Nah, namun ketika itu dulu, ketika saya di Bahana Sekuritas, ketika saya masuk di aset manajemen ya, dengan kolega saya dulu Ibu Dwina ya, Pak Edward, Pak Sony, kemudian juga Bu Umi gitu, saya ada ilham juga, loh ini masa malang, masa gemilang ya, pergiliran sapi kurus, sapi gemuk, gandum yang bernas, gandum yang ronga ya, itu ternyata bisa jadi 7 itu hiasan, karena masa malang cenderung terjadi ketika orang itu tua, tidak punya income lagi, tidak bekerja maksudnya ya, kemudian juga dia tidak punya aset, malah punya hutang ya, punya masalah kesehatan, masalah spiritual, masalah sosial, masalah emosional, wah itu neraka sebelum neraka ya. Nah dari situ ada improvisasi bahwa saran pertama Nabi Yusuf itu tekanannya growth ya. Kalau gitu kita harus invest di talenta kita, di properti, kemudian juga di saham ya. Saran kedua Nabi Yusuf ya itu untuk diproteksi ya. Itu paling bagus SBN. Saya sendiri aktif investasi di SBN. Nanti ada aturan 100 dikurang umur. Misalnya saya sekarang 54 tahun, maka 46% itu di growing asset ya. Growing asset yang seperti yang kita sebutkan tadi. Sekarang jadi saya lebih banyak di proteksi. Nah, saran terakhir dari Nabi Yusuf, illa qalilan mimma ta'kulun, itu kita gunakan untuk bagaimana menyusun agar ya manfaat investasi itu dapat dinikmati secara reguler hingga akhir hayat. Jadi teman-teman sekalian ya, kisah Nabi Yusuf yang melandasi nama anak saya, hari itu saya tahu nama anak saya Yusuf, apa yang saya kerjakan adalah memberi peringatan, nazir ya. Kemudian ketika istri saya mau melahirkan, saya bertemu 3 teman saya yang namanya Irfan ya. Karena itulah namanya Yusuf Irfan Nazir. Saya tambah bersyukur ketika tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan ya untuk menjelaskan saran Nabi Yusuf ini sejauh Moskow ya, teman-teman, nanti ada slide-nya gitu. Namun yang menarik juga adalah ketika saya berusia 50 tahun, ABG ya, angkatan barusan gocap gitu. Ya, saya berkomitmen untuk menyampaikan setelah cukup lama ya memahami saran Nabi Yusuf, kami terapkan dulu ya. Kemudian saya waktu itu target 50 kali bicara, apakah di kampus ya, di komunitas ya, bahkan saya ketemu Romo di Semarang ya, mereka mengapresiasi gitu. Dan sampailah mungkin kira-kira tahun 2019 awal ya, sejumlah anak muda bilang, Pak Budi kenapa nggak kita bikin aja komunitas Nabi Yusuf ya. Saya itu sharing session, karena tahun 2018 itu sudah ada berbagai katakanlah di masyarakat ya, bahwa ada siklus krisis 10 tahunan ya,
krisis 98, 2008 ya, kemudian 2018 ya. Dan saya sampaikan saat itu bukan krisis kita ya. Crisis in the West affecting the rest. Krisis itu nanti kita. Kira-kira itu aja teman-teman, kita bebas aja berbeda pendapat ya, tapi ya maksudnya kita akan tetap kontributif ya, kita akan tetap kritikal, kita akan melihat manfaat ya, berorientasi ke depan ya, apalagi kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran sudah ditetapkan sebagai kisah terbaik ya. Nah, nunaqussu alaika ahsanal qasas, ini udah mirip Ustadz belum ya? Ya, saya juga waktu sejak 17 tahun yang lalu ketika hujan lebat ya, itu banyak bos-bos saya sejak itu saya dipanggil Ustadz, tapi saya bilang saya bukan Ustadz, saya adalah ekonomis yang selalu berusaha berpikir, bertindak kritis gitu. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Gitu.